Presiden Joko Widodo kembali merombak sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mendapuk Zulkifli Hasan sebagai pengganti Muhammad Lutfi di kursi Menteri Perdagangan. Sementara itu, Sofyan Djalil dicopot dari kursi Menteri ATR dan digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Jokowi juga melantik 3 wakil menteri, yaitu Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, John Wempi Wetipo sebagai Wamen Dagri, dan Afrian Syahnur sebagai Wamen Ketenagakerjaan. Presiden Joko Widodo menunjukkan Zulkifli Hasan menjadi mendak karena pengalaman yang cukup panjang dan penting untuk menangani urusan pangan. Jokowi menugaskan Hadi Cahyanto untuk menangani polemik sengketa lahan yang banyak terjadi, melanjutkan program sertifikat tanah, serta penyelesaian lahan di kawasan Ibu Kota Negara IKN. Neraca dagang Indonesia pada Mei 2022 surplus 2,9 miliar dolar AS. Surplus ini terjadi beruntun selama 25 bulan. Nilai ekspor Indonesia bulan lalu mencapai 21,51 miliar dolar AS, naik 27% secara tahunan, meski tumbuh cukup tinggi, tetapi tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mampu naik 47,76% secara tahunan. Sementara itu, impor Mei 2022 turun 5,81% menjadi 18,61 miliar dolar AS. Salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan ekspor adalah larangan ekspor CPO dan produk turunannya. Ekspor minyak kelapa sawit pada Mei turun 2,03 miliar dolar AS atau 87,72% secara bulanan. Sementara itu, penurunan impor dipengaruhi oleh penurunan nilai impor untuk beberapa komoditas seperti mesin, perlengkapan elektrik dan bagiannya, serta besi dan baja. Bank Indonesia merasa tidak perlu menaikkan suku bunga acuan saat ini yang berada di level 3,5% karena inflasi Indonesia masih terkendali. Data dari BPS menunjukkan inflasi Indonesia pada Mei berada di level 3,55% year on year. Bank Sentral sendiri memprediksi inflasi hingga akhir tahun mencapai 4,2%. Menurut Peri, langkah normalisasi yang dijalankan Bank Indonesia ialah kenaikan giro wajib minimum atau GWM perbankan. Kewajiban GWM rupiah untuk bank konvensional saat ini 6% dan naik bertahap menjadi 7,5% per 1 Juli 2022 dan 9% mulai 1 September 2022. Meski begitu, BI akan terus memantau perkembangan ke depan, khususnya dari global, baik perang Rusia dan Ukraina, hingga arah kebijakan moneter negara di dunia. Bank Indonesia tercatat masih menahan suku bunga acuan atau 7 days reverse repo rate di level 3,5% pada Mei 2022. Dengan demikian, suku bunga acuan 3,5% bertahan selama 15 bulan dan menjadi yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membahas kembali wacana menghapus minyak goreng curah. Menurut Luhut, di seluruh dunia hanya Indonesia dan Bangladesh yang masih menggunakan migor curah. Luhut mengatakan bahwa secara bertahap Indonesia akan menghapus minyak goreng curah dan menggantinya dengan kemasan sederhana. Luhut menambahkan harga minyak kemasan sederhana tersebut tetap Rp14.000 dengan syarat mekanisme pasar tetap berjalan dengan baik dan stok minyak goreng cukup untuk masyarakat. Luhut mengklaim saat ini mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan minyak goreng kemasan daripada minyak goreng curah karena alasan higienitas. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri April 2022 berada di 409,5 miliar dolar AS, setara dengan 6.031,52 triliun rupiah. Angka tersebut turun bila dibandingkan ULN bulan sebelumnya 412 miliar dolar AS atau 6.069 triliun rupiah. Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% year on year. Turunnya ULN Indonesia disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral. ULN pemerintah pada April 2022 tercatat 190,5 miliar dolar AS terkontraksi 7,3% year on year. Turunnya ULN pemerintah akibat beberapa seri surat berharga negara yang jatuh tempo di April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor non-residen. Sementara ULN swasta tumbuh tipis 0,03% secara tahunan menjadi 210,2 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyebutkan rasio ULN Indonesia pada April 2022 tetap terkendali di kisaran 32,5%, menurun dibandingkan rasio bulan sebelumnya 33,8%.